Bapak dan Ibu, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ilham Prasetyo. Saya akan membantu memandu sesi webinar pada kesempatan siang ini. Berbicara tentang safety di tengah pandemi COVID-19, tentu setiap orang memiliki harapan untuk dapat tetap sehat dan selamat. Namun, pada kenyataannya, di antara Bapak dan Ibu masih bingung dalam memahami bagaimana safety yang benar di masa pandemi ini. Pertanyaannya, adakah faktor apa saja yang harus dilakukan agar tetap safety? Bagaimana tips dan triksnya dalam penanganan berkas medis terkait COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan? Untuk itu telah hadir di tengah kita 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Nurse Dostap Sitohang, expert MPH. Beliau adalah salah satu expert di PPRS RSCM yang akan berbicara tentang petunjuk teknis penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua adalah Bapak Gandhi Agusniadi BBASE. Beliau adalah Kepala Rekam Medis RSCM yang juga tim coding di NNC Kemenkes RI yang akan berbicara tentang petunjuk pencegahan dan perlindungan diri dari virus COVID-19 pada berkas rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah Bapak Hasan Sadikin, AMD Perkes SST MKM. Beliau adalah Ketua DPD Pormiki DKI Jakarta dan pengajar di Vokasi UI yang akan berbicara tentang pengelolaan dan prosedur pemeliharaan berkas rekam medis terkait COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, pertama dari ketiga narasumber akan memaparkan materinya, masing-masing kurang lebih 20 menit. Setelah itu, nanti di tengah-tengah bisa diselipkan sesi pertanyaan melalui online, dan nanti di akhir materi kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Nurse Lortab Sitohang expert MPH, silakan memaparkan materi. Selamat siang teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih untuk moderator Pak Ilham yang sudah membantu kita untuk acara webinar untuk rekan sejawat kami di seluruh Indonesia untuk rekam medis. Terima kasih untuk kepercayaan diberikan kepada saya Gotap Sitohang. Memang kebetulan juga dari Pokja, dari BPI Kementerian Kesehatan, dan saat ini memang baru 13 tahun ini bergelut dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kali ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman sejawat kita dari rekam medis. Memang ini adalah wacana yang sangat bagus untuk kita saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, karena ini adalah wabah yang baru dan semua orang sedang mencari-cari strategi-strategi pencegahan infeksi. Tetapi kita memiliki standar-standar yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga organisasi dari pusat infeksi yang ada di dunia yang juga berpusat di Amerika. Ya, jadi tujuan hari ini kita adalah bagaimana teman-teman sekalian kita memahami konsep pemutusan rantai infeksi COVID. Jadi pencegahan penularan infeksi itu adalah prinsipnya adalah memutuskan rantai. Ya, kita di sini belajar memutuskan rantai yang kebetulan kami tidak akan pernah lupa bagaimana nanti teman-teman sekalian untuk bagaimana tetap melakukan kebersihan tangan yang tepat dan benar sesuai dengan WHO, dan bagaimana nanti teman-teman sekalian menggunakan masker yang sederhana. Buat teman-teman yang rekam medis adalah yang mungkin yang nanti kita rekomendasikan APD yang seperti apa sih buat teman-teman yang akan digunakan di rekam medis yang ada di Indonesia. Kemudian ini kita belajar. Kemarin saya didapatkan satu penelitian yang dikeluarkan itu tanggal 29 April 2020. Memang ada 35 resume dari penyebab dari 1.731 orang dokter dan perawat yang meninggal. Kemudian kalau di Indonesia kurang lebih adalah 50 orang dokter dan perawat yang meninggal. Jadi belum ada itu yang petugas radiografer atau petugas rekam medis di dalam penelitian itu dikatakan meninggal ya. Tetapi yang menarik adalah kalau kita selama ini selalu berkata bahwa yang akan terkena itu adalah usia lanjut. Ternyata tidak.
usia 25 tahun dalam penelitian ini juga ternyata bisa meninggal. Dan yang menarik sekali adalah kenapa saya munculkan ini, ternyata kematian ini sebenarnya bisa dicegah nih. Kenapa? Karena penyebab dari kematian itu ternyata adalah karena penggunaan alat pelindung diri karena pencegahan pengendalian infeksinya belum dijalankan dengan tepat, terutama ketika menggunakan alat pelindung diri. Contoh alat pelindung diri yang digunakan oleh dokter perawat yang paling sering mengkontaminasi petugas adalah masker, kemudian pelindung wajah yaitu Google atau face shield, kemudian sarung tangan yang memang selama ini kalau misalnya digunakan dengan benar, sebenarnya kematian dari 731 sama 50 orang kurang lebih di Indonesia ini bisa dicegah. Ya, tetapi kalau ini tidak dilakukan dengan benar, nah ini ternyata bisa mengkontribusi kematian, artinya mengkontribusi petugas positif dan juga bisa mengakibatkan kematian. Kemudian dari penelitian ini juga dikatakan bahwa penularan antar petugas ini adalah mereka yang tidak ada tanda gejala, akhirnya kelihatannya petugasnya itu baik-baik aja, kemudian sering bertemu di tempat yang tertutup, ya. Mereka sering bertemu di tempat yang tertutup, tapi sebenarnya salah satu dari orang tersebut sudah positif. Nah, ini sangat berisiko dan beberapa ada rumah sakit di Indonesia juga ini kejadian ini terjadi. Kemudian ternyata jumlah pasien dan petugas itu karena pandemi begini banyak sekali petugas kesehatan yang saat ini memang diistirahatkan karena padahal jumlah pasien juga meningkat. Akhirnya terjadi stres pada petugas kesehatan. Karena kondisi stres ini akan mengakibatkan penurunan daya tubuh kepada petugas sehingga kalau ada misalnya virus atau bakteri yang masuk, otomatis itu akan mempercepat daripada proses penularan dan juga akan bisa mengakibatkan petugas meninggal. Jadi saya hanya mengambil 5 item dari 35 resum. Tapi yang sebenarnya yang menarik adalah ternyata bisa dicegah dengan pencegahan penularan infeksi yang benar, terutama penggunaan alat pelindung diri yang benar. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kemudian terjadi penimbunan penanggulangan APD jelas. Awal-awal di Indonesia pun, mungkin di rumah sakit kami juga jelas itu terjadi. Kemudian cross kontaminasi juga terjadi di beberapa petugas. Kemudian penggunaan alat pelindung diri di tempat yang masih belum tepat. Kemudian WHO mengestimasi penggunaan masker itu 87 juta, bedah kemudian 1,6 itu adalah sarung tangan, dan itu kacamata itu 1, juta per bulan. Dan ini awal-awal itu Januari ini data ini. Artinya Maret, April, Mei itu akan meningkat terus dengan jumlahnya karena jumlah pasien juga yang meningkat. Nah, sekarang nih teman sejawat sekalian, kita belajar nih dari metode penularan supaya kita bisa memahami pencegahannya. Sekali lagi, PPI adalah memutuskan rantai infeksi virus COVID-19. Jadi utamanya, COVID-19 ini menular lewat droplet atau percikan. Saat apa? Ketika berbicara. Yang positif ya, misalnya kita influenza, misalnya pasien itu udah positif COVID-19 ada virusnya. Ketika dia berbicara, ada 1.000 kuman yang terpercik di udara. Tapi itu bukan melayang-layang, ya. Tapi itu adalah terpercik dan nanti akan jatuh ke bawah, ke lantai, ke permukaan lingkungan, misalnya apa yang ada di dekat pasien. Saat bersin, saat batuk itu, maaf itu salah tulis, saat batuk itu 3.000, kemudian saat bersin itu 4.000 kuman yang terpercik dipercik dengan jarak 1-2 meter. Nah, ketika seorang pasien atau petugas, bagaimana kita mencegahnya supaya jangan ada percikan, maka petugas dan pasien digunakan masker bedah. Jadi cukup dengan pakai masker bedah. Nih, jadi kita menggunakan masker bedah. Jadi pencegahannya supaya 1.000 sampai 4.000 ini jangan sampai mendroplet di permukaan di dalam ruangan dengan 1-2 meter, maka petugas, makanya pemerintah, Bapak Presiden, CDC, WHO sudah mengatakan seluruh dunia sudah menggunakan masker bedah. Artinya kemungkinan untuk beresiko terhadap petugas itu sudah minimal karena pasien sendiri sudah menggunakan masker bedah, petugas sendiri sudah menggunakan masker bedah. Jadi resikonya sangat kecil. Kemudian untuk petugas sendiri itu bisa ditambah dengan face shield atau Google. Lebih lagi sudah pakai masker bedah, pasiennya, petugas juga pakai masker bedah, kemudian pakai face shield atau Google. Kemudian kita jaga jarak lagi 1-2 meter. Kemudian kita etika batuknya, makanya WHO selalu mengatakan sejak 2005 dikatakan etika batuk. Ingat nggak namanya flu Hongkong? Flu Hongkong itu adalah kasusnya satu pasien
itu bersin terus menerus karena itu nggak tahu itu flu Hongkong, kemudian dia dirawat dari satu ruangan yang bertekanan seimbang dengan AC yang terus menerus tidak bertekanan negatif, kemudian 5 orang petugasnya itu 3 perawat, 2 dokter yang merawat pasien tersebut, kemudian akhirnya meninggal, pasiennya meninggal, petugasnya juga meninggal. Karena apa? Karena si pasien tadi tidak ada etika batuknya, jadi terus bersin tanpa dia tutup mulutnya. Jadi dengan kita menutup mulut dengan tisu kah, kemudian kita cuci tangan atau pakai masker, sebenarnya sudah aman. Makanya WHO mengatakan kewaspadaan standar itu adalah ketika kita batuk, ketika kita bersin, tutuplah mulut dengan tisu, kemudian cuci tangan atau menggunakan masker. Kalau petugas kesehatan, dokter perawat yang berkontak langsung dengan pasien pakai face shield. Kalau petugas rekam medis, yang nggak ketemu pasien. Jadi tidak ada risiko sama sekali buat teman-teman sekalian. Ya. Kemudian terkait dengan, kita lihat di foto ini teman-teman. Bayangkan kalau saya misalnya ngomong, kemudian saya positif, atau influenza saja saya ngomong terus, ada 1000 nih kalau influenza. Tapi kalau nggak ada influenza itu kan sama dengan virus, ya. TB juga begitu, COVID-19 juga seperti itu. Nah, tapi ketika saya cover, coba bayangin teman-teman, masker itu mengcover semua, memutuskan rantai infeksi yang 1000 sampai dengan 4000 tadi. Jadi aman. Ya, yang paling penting adalah selalu melakukan kebersihan tangan. Jadi resiko ini buat teman-teman sekalian untuk rekam medis minimal, ya. Kemudian, tapi sewaktu-waktu nih teman-teman, itu kan tadi bisa diputuskan dengan pakai masker atau pakai etika batuk. Tapi sewaktu-waktu kan dia bersin, itu kan pasien itu nggak pakai masker atau udah pakai masker, tapi dia menyentuh maskernya si pasien atau petugas yang sudah tercemar, kemudian menyentuh permukaan lingkungan. Atau petugas menyentuh pasien yang mungkin dia bersin tapi dia mengenai tubuhnya. Nah, kemudian si petugas menyentuh pasiennya atau permukaan lingkungan yang tercemar atau alat tercemar. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kita bisa memutuskannya nih dengan mudah nih teman-teman. Caranya adalah memutus untuk kontak itu, baik kontak pasien, permukaan lingkungan, peralatan. Mungkin peralatan ini yang dimaksud adalah misalnya alat yang laptop atau komputer atau kalian punya tuh rekam medis. Setelah kita menyentuh itu, kita kebersihan tangan sudah minimal. Jadi teman sejawat sekalian sudah minimal. Jadi artinya risikonya itu sangat kecil, ya. Jadi sekali lagi pemutus rantai untuk COVID-19 untuk kontak itu kita dengan kebersihan tangan. Ya, kemudian kalau misalnya ada risiko, misalnya ada dokter perawat, ini kalau untuk rekam medis kan nggak ketemu pasien, maka dokter perawatnya menggunakan sarung tangan dan apron ketika bersentuhan dengan pasien, itu tambahannya. Ya, kemudian berikutnya adalah permukaan lingkungan. Contoh nih, kan teman-teman sekalian ini kan ada misalnya ada berbasis IT ya, misalnya ada rekam medis berbasis IT, maka teman-teman yang harus sering dibersihkan itu adalah komputernya atau laptopnya atau gadgetnya. Karena kemungkinan di situ ada. Dengan apa? Oleh WHO CDC mengatakan dengan alkohol 70% cukup, udah mati dia, udah keok dia. Jadi yang paling tidak disukai oleh virus COVID-19 adalah apa? Air dan deterjen, mati dia. Kedua, alkohol, keok dia. Kemudian apalagi klorin, lebih mati lagi dia, ya. Jadi sebenarnya musuh dia yang paling utama 3 ini. Ada deterjen, kemudian alkohol 7% sama klorin 0,05. Masalahnya adalah petugas sejauh sekalian kan tidak dengan paper gimana? Dengan kertas. Nah, kertas itu kan nggak bisa dilap. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau kita belajar dari teman-teman, kalau saya melihat di observasi di lapangan, sebenarnya rekam medis itu minimal. Karena setiap selesai petugas rekam medis itu ada di anterum, ada di nurse station. Sementara pasien ada di kamar pasien. Kamar pasien setelah petugas keluar dari kamar pasien, maka si petugas itu selalu mengganti sarung tangan dengan yang baru atau selalu melepaskan sarung tangan dan melakukan kebersihan tangan. Artinya dari pasien ke status itu sangat minimal. Dan itu memang kenyataan di lapangan yang kita lihat. Ya, walaupun saat ini penggunaan sarung tangan itu terus-menerus, ya, tapi menggunakan sarung tangan yang baru dan bersih. Dan artinya itu minimal resikonya juga, walaupun menggunakan sarung tangan. Tapi sekarang kita udah stop, tidak boleh menggunakan sarung tangan sama sekali. Setelah dari pasien, betul-betul buka sarung tangannya, lakukan kebersihan tangan. Jadi ketika dia pegang komputer, ketika dia misalnya melakukan seseorang dokter perawat melakukan penulisan catatan rekam medis atau lewat lewat paper atau lewat kertas, rekam medis kertas, mereka juga sudah aman karena mereka sudah melakukan kebersihan tangan, ya. Kemudian
Ini dia yang menarik teman-teman saya sekali lagi, bahwa memang dia bertahan 72 jam untuk di plastik dan stainless steel, kemudian di tembaga 4 jam, di kardus 24 jam. Nah, literatur lain menyebutkan untuk kertas yang kita punya ya, rekam medis kita itu 5 hari. Maka sempat sih rumah sakit kami itu menahan 5 hari, tapi setelah kita berdiskusi panjang dan kita putuskan 2 hari yang lalu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu karena memang minimal. Yang penting teman-teman semua rekam medisnya, setiap memegang rekam medis, teman-teman sejauh sekalian melakukan kebersihan tangan, ya, jadi aman teman-teman. Ya, tapi ini saya nggak perlu untuk aerosol karena teman-teman tidak ada bertemu dengan pasien-pasien yang aerosol, jadi saya nggak perlu masker N95 buat teman-teman nggak perlu, tapi masker bedah. Ya, jadi saya sekali lagi nggak henti-hentinya saya menginformasikan rantai infeksi penularan yang dikeluarkan oleh WHO bahwa agentnya adalah virus 19. Kemudian tinggalnya ada di hidung karena ini adalah virus di dalam pernapasan itu 90%, maka ketika dia keluar itu melalui hidung, permukaan mukosa hidung dan mulut ketika apa? Bersin. Ingat, bersin dan batuk dan bicara tanpa masker. Ingat sekali lagi, kalau dia udah pakai, pasien udah pakai, aman pokoknya, ya. Dan yang paling penting adalah tangan si pasien dan tangan petugas itu hati-hati. Karena walaupun sudah pakai masker, sudah etika batuk dikerjakan, tapi kalau petugas memegang-pegang masker itu justru menjadi pot di entry. Walaupun udah pakai masker hebat, tapi kalau misalnya maskernya dipegang-pegang, itu justru dari masker itu yang akan mentransmisi banyak hal. Kemudian bisa keluar lewat mana? Mukosa hidung, ya. Bisa lewat mukosa hidung, mukosa anus, ya. Bisa juga dari tadi cara penularannya bisa kontak tadi saya sampaikan, droplet, airborne ketika ada tindakan aerosol. Kemudian keluarnya masuknya juga lewat mukosa hidung, mukosa mulut dan mukosa anus karena ada di PSS. Kemudian yang paling berisiko adalah pasien yang komorbid, yaitu pasien-pasien dengan usia lanjut, DM, penyakit jantung. Nah, kalau ini tidak ada sebenarnya dan literatur menyatakan bahwa penyebab tidak ada yang meninggal itu otomatis 100% karena dia COVID-19. Rata-rata karena komorbid. Artinya rata-rata karena ada riwayat penyakit lainnya. Jadi sebenarnya kayak influenza nih teman-teman. Ya, kayak influenza. Influenza nggak kita nggak jaga daya tahan tubuh ya bisa juga nanti jadi meninggal gitu ya. Kemudian rekomendasi WHO sekali lagi dengan strateginya adalah memutuskan rantai infeksi. Jadi kesepakatan standar itu diterapkan untuk semua pasien di setiap waktu. Yang lapis kedua itu berdasarkan kontrak, transmisi lewat kontrak, transmisi lewat percikan atau transmisi lewat udara. Nah untuk teman-teman rekam medis yang ditekankan dari kesepakatan standar ini ada 3. Yang pertama kebersihan tangan, pemutus rantai infeksi. Yang pertama dan utama, bukan hanya teman sejauh sekalian rekam medis, tetapi juga dokter dan perawat dan seluruh petugas kesehatan yang di rumah, bahkan masyarakat umum. Teman sejauh sekalian, kalau sekarang kita ke perumahan, kita harus turun dulu. Turun dari motor, turun dari mobil, jalan kaki, suruh cuci tangan. Padahal kita bertahun-tahun untuk menganjurkan orang kebersihan tangan, susah. Nah sekarang utamanya adalah kebersihan tangan, kemudian penggunaan alat pelindung diri buat teman-teman sejauh sekalian. Yang ketiga, bagaimana kita mengendalikan permukaan lingkungan, terutama adalah pembersihan permukaan lingkungan. Misalnya laptopnya kan teman-teman pakai rekam medis nih, lewat IT misalnya, itu kan pakai laptop atau gadget. Nah itu bagaimana kita membersihkannya, ya. Jadi sekali lagi kenapa tangan? Karena kebersihan tangan adalah cara terbaik mencegah penyebaran kuman di tempat layanan kesehatan dan di tengah masyarakat. Itu dari semua literatur nggak bisa dibantah lagi. Karena tangan adalah alat utama bagi pekerja tenaga kesehatan dan menjadi media rantai kunci. Jadi bukan mulut lagi, padahal kumannya ada di mulut, di saluran di dalam pernapasan melalui mukosa mulut dan hidung. Tapi penularannya udah ditutup pakai masker. Nah, yang tangan ini nih yang suka pegang handle pintu, pegang keyboard, pegang laptop, kemudian alat-alat yang sekitar kita. Padahal di tangan kita ketika megang udah ribuan kuman ada di tangan kita. Lupa kita melakukan kebersihan tangan. Jadi utamanya tetap tangan. Makanya buat teman sejauh sekalian, petugas rekam medis di seluruh Indonesia, yang utama dan pertama pemutus rantai COVID-19 adalah kebersihan tangan, ya. Jadi sama dengan kami perawat dan dokter yang ada di seluruh dunia dan Indonesia. Nah ini sekali lagi memang kita tidak bisa lagi membantah permukaan lingkungan yang sering disentuh banyak orang, terutama teman sejauh sekalian juga ya, petugas rekam medis adalah komputer ya. Pak Gandhi sama ini ya. Nah, jadi kenapa komputer dan kertas? Tapi waktu itu Pak Gandhi nanyain, gimana Bu Kortap, kertas kan nggak bisa dialkoholize satu-satu. Memang nggak perlu dialkoholize.
ya, karena memang minimal di sana, karena petugas kesehatan dokter perawat sebelum pegang itu juga setelah meninggalkan ruangan pasien selalu dokter perawat itu melakukan kebersihan tangan. Artinya ketika pas dokter perawat menyentuh pasien itu dia sudah memutuskan rantai infeksinya. Ya, kalaupun sempat 2 bulan ya RSCM itu menggunakan sarung tangan. Jadi setelah meninggalkan ruangan pasien, si petugas kesehatan itu sarung tangan pertama itu dilepas, akan digunakan sarung tangan kedua dengan sarung tangan yang baru pegang rekam medis, baru ketik-ketik. Artinya dia juga minimal teman-teman. Jadi rekam medisnya sih minimal dari kontaminasi virus COVID-19. Yang paling penting yaitu tadi bersih-bersih tangan ya. Jadi sekali lagi kita lihat, nah untuk permukaan lingkungan misalnya nih laptop tadi sekali lagi yang saya sebutkan nggak bosan-bosan saya kasih tahu alkohol 70%, bisa juga klorin. Tapi kalau misalnya tangan kita bisa dengan ini teman-teman air dan deterjen. Jadi kalau misalnya kita pakai alkohol kan itu bisa merusak kulit kita nih. Kemarin ada yang alergi karena terus-menerus. Jadi sekali lagi bisa di-combine. Misalnya 5 kali pakai hand rub ini berbasis alkohol, teman-teman bisa combine dengan apa? Dengan air sabun dan deterjen. Itu sudah mati juga COVID-nya, ya virusnya ya. Jadi aman semuanya. Rekomendasi WHO untuk meminimalisasi penggunaan APD adalah menggunakan telemedicine ya. Jadi kita sudah sepakat dan beberapa rumah sakit sudah menggunakan di RSCM sudah menggunakan telemedicine. Sehingga keluarga petugas dan dokter dan mungkin juga rekam medis bisa telemedicine perkembangan pasien, bahkan keluarga pasien juga sekarang bisa lewat telemedicine karena keluarga pasien tidak boleh masuk ke dalam. Kemudian rekam medis elektronik memang benar, makanya kita ya memotivasi dari RSCM ya untuk kita segera untuk menggunakan namanya medical record elektronik ya, dengan supaya adalah karena komputer ini kan bisa didesinfeksi mudah, tapi kalau kertas sulit sekali ya. Jadi kemudian menggunakan barrier dengan kaca atau misalnya kita petugas rekam medis, misalnya ada pasiennya, maka dia pakai itu apa? Loket. Loket itu tertutup, kemudian dia bisa hanya kelihatan wajahnya saja. Itu adalah untuk memutuskan rantai infeksi. Kemudian membatasi petugas yang masuk ke ruangan pasien. Jadi kalau bisa 1 dokter, 1 perawat, 1 CS. Jadi itu dibatasi betul ya per hari ya. Kemudian yang paling penting adalah kita udah tahu kalau kontak itu kita putuskan dengan kebersihan tangan. Kalau misalnya droplet itu kita putuskan dengan masker bedah untuk teman sejauh sekalian. Karena kita udah tahu yang paling penting tahu dari mana menularnya. Kemudian kita juga RSCM melakukan pengaturan shift jaga. Jadi kami ada shift jaga kalau untuk di ruang isolasi itu adalah setiap 3 jam petugas sudah ganti. Jadi nanti ada petugas yang di ruang isolasi itu mereka akan charging. Ada juga yang lewat itu talkie ya, pakai handy talkie ya, petugasnya pakai handy talkie. Jadi nanti yang di dalam melakukan tindakan rekam medisnya di luar. Jadi sama sekali nggak bersentuhan rekam medisnya dengan pasien. Ini yang saat ini dilakukan di IGD isolasi RSCM. Jadi rekam medisnya itu di luar. Jadi nggak ketemu dengan pasien sama sekali. Jadi CCTV juga sudah digunakan. Artinya teman-teman sekalian bisa belajar dari apa-apa yang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah kita sudah melakukan zonasi. Kita sekarang zonasi merah ada di Kiara, kemudian di IGD untuk yang dengan ventilasi mekanik, tetapi sekali lagi rekam medis pasien benar-benar ada di luar. Jadi tidak bersentuhan sama sekali dengan pasien. Jadi amanlah teman-teman kami yang ada di rekam medis. Ya, yang paling penting sekali lagi tidak intinya saya berbicara adalah putuskanlah rantai penularan COVID-19 dengan menggunakan masker petugas kesehatan, rekam medis. Yang kedua, yang utama adalah kebersihan tangan. Setiap selesai memegang rekam medis, ya. Kemudian ini tadi yang paling penting ini untuk menggunakan alat pelindung diri yang ditetapkan oleh dari CDC WHO dan juga kementerian. Kebetulan juga kita adalah tim yang membuat petunjuk teknis penggunaan pelindung diri di Kementerian Kesehatan. Ditetapkan ada 5. Yang pertama adalah kita lihat risiko paparan, risiko transmisi, cara menggunakan APD yang benar, cara menerapkan APD yang benar, cara mengumpulkan atau disposal yang setelah dipakai. Yang paling penting kalau teman sejauh sekalian, memang sekarang ini buat dokter perawat menggunakan APD itu di dekat pasien dan dilepaskan di dekat pasien.
ya, karena untuk mengurangi kontaminasi. Tapi buat rekan sekalian, buat teman-teman sejawat saya, rekam medis, masker itu sudah digunakan terus-menerus. Jadi yang kelima itu tidak perlu untuk diperhatikan, tapi untuk kami lah, dokter dan perawat. Kemudian yang penting PD kita tidak membatasi gerak kita. Jadi biar teman-teman rekam medis tetap lincah, kalau pakai masker kan tetap lincah ya. Nah, kemudian ini sekali lagi saya cuma menetapkan ini aja. Jadi teman-teman itu termasuk adalah bagian admisi ini dari WHO ya teman-teman. Bagian admisi itu bagian pendaftaran, pelayanan, petugas kasir dan rekam medis. Nah di situ dikatakan dari WHO itu punya teman-teman itu adalah masker bedah. Dan selalu melakukan kebersihan tangan setelah menyentuh rekam medis. Nah, ini WHO. Jadi percayalah teman-teman pasti minimal tertular ya, karena sudah selalu melakukan kebersihan tangan dan selalu menggunakan masker ya. Kemudian masker bedah ini yang saya mau jelaskan buat teman-teman. Tapi teman-teman kalau masker bedah ini tujuannya adalah memblokir percikan tetesan partikel besar. Itu bisa dari debu, juga bisa dari influenza teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita perhatikan masker ini maksimal dipakai nih teman-teman 2-4 jam. Atau misalnya teman-teman lagi flu udah nggak enak ganti ya. Jadi harus ganti. Jadi memang lebih baik kita kalau kita gunakan 1 hari 1 itu justru yang bisa mengakibatkan pasien petugas itu positif. Kenapa? Karena megang-megang daerah depan. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya penggunaan masker ini. Nah, WHO mengatakan penggunaan masker itu terlepas dari jenisnya, yang paling penting adalah hati-hati. Kenapa? Karena kenapa harus hati-hati? Karena tadi pastikan masker menutup mulut dan hidung. Nah, teman-teman kadang kan suka maskernya hanya mulutnya doang yang ketutup, hidungnya kelihatan. Atau maskernya taruh di leher. Ketika teman-teman menaruh misalnya nih maskernya, kemudian pegang-pegang depan, terus langsung pegang HP, itu kuman yang di masker tadi sudah ada di HP. Terus anak-anak teman-teman pinjam dong, Pak, Bu. Nah, Pak, di keluarga di rumah pinjam HP-nya. Nah, si keluarga bisa terkena. Jadi hati-hati, karena tadi harusnya setiap kita melepaskan masker ini, kita atau tidak sengaja memegangnya, kita selalu melakukan kebersihan tangan. Sekali lagi ada penelitian nih teman-teman, dikatakan selama kita menggunakan masker dalam 8 jam, maka 25 kali tanpa sengaja kita memegang daerah mulut, hidung, dan mata. Penelitian ya. Jadi selama kita memegang masker, makanya saya bilang sama Pak Gandhi, kita yuk narasumber kita nggak pakai kotoh, kita sehat. Karena saya tidak sadar nih, saya walaupun ngajarin orang tentang APD, tapi tangan saya ini udah refleks itu, dalam satu jam itu bisa 3-4 kali saya memegang masker saya. Kalau saya tidak melakukan kebersihan tangan, terus saya pegang bolpen saya, di bolpen saya sudah terkena yang ada di masker saya. Ini yang bisa mengakibatkan petugas kenapa udah pakai masker tetap positif. Kenapa? Tadi masker tadi menjadi sumber. Jadi hati-hati dengan masker ya, teman saudara sekalian. Kemudian tadi bersihkan tangan setiap kita memegang masker, kemudian segera ganti ketika lembab ya. Jadi ketika lembab ganti, jangan diteruskan, ganti yang baru. Kalau perlu misalnya rekam medis bisa nggak pakai masker kain? Menurut saya sih bisa saja ya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit dianjurkan kalau kita masih tersedia adalah masker surgical ya. Kemudian itu sekali pakai dan langsung dibuang ke tempat sampah ya. Hal yang tidak boleh dilakukan selama menggunakan alat pelindung diri adalah menyentuh mata, hidung, dan mulut saat menggunakan alat pelindung diri, kemudian menyentuh bagian depan masker, meletakkan masker bekas di meja. Nah, nih, misalnya masker saya taruh di meja. Nah, meja ini sudah tercemar dari masker saya. Di kursinya sudah tercemar. Di kantong baju saya sudah tercemar. Di tas saya sudah tercemar tas saya. Jadi hati-hati. Jadi itu yang sebenarnya mengakibatkan kenapa itu terus-menerus ada yang positif orang. Walaupun sudah menggunakan alat pelindung diri yang full. Ya, mengalukan masker di leher tidak boleh lagi. Ya, kemudian tadi memegang ini kalau misalnya sempat kita kan memegang rekam medis pakai sarung tangan itu tidak, sama sekali tidak boleh. Kemudian membuang misalnya masker kita di lantai itu tidak dianjurkan. Dan menggunakan misalnya nggak sengaja lagi wabah nih pakai sarung tangan double terus cuci tangan itu tidak boleh. Justru ketika cuci tangan pakai hand rub itu kan basah, kuman langsung nggak nunggu 5 menit kan, langsung pegang-pegang. Kuman itu malah langsung saya pegang gini, kumannya langsung 20.000 karena basah, nempel. Nah itu hati-hati dan tidak boleh sama sekali pakai sarung tangan. Ya, ini tadi sama. Jadi gapnya nih ya, saya kasih tahu kenapa
tadi petugas kesehatan yang 1.700 meninggal, kemungkinan dari penelitian itu adalah karena menyentuh mata tadi, bagian masker. Kemudian menggantungkan masker atau APD, kemudian dipakai kembali, menggunakan sarung tangan double, kemudian sarung tangannya dipakai terus-menerus tanpa dilakukan kebersihan tangan, kemudian memegang handle pintu dengan sarung tangan, kemudian pegang-pegang wajah, terus maskernya ditaruh di leher, di lantai atau di tas dan lain sebagainya, kemudian menggunakan APD keluar dari area perawatan COVID, kemudian melakukan kebersihan tangan dengan sarung tangan. Ini dari penelitian tadi yang 1.700 sampai 50 orang kemungkinan yang terkontaminasi Indonesia karena APD adalah karena ini. Harusnya kan tidak boleh, tapi semua yang tidak boleh itu dilakukan, dilanggar. Ya, jadi akhirnya petugas cross kontaminasi, ada komorbid, meninggal sudah. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, teman sejauh sekalian, petugas rekam medis di Indonesia yang kami cintai adalah pemutusan rantai untuk teman-teman petugas kesehatan rekam medis di Indonesia adalah hanya penggunaan alat pelindung diri yang sederhana, masker bedah. Yang kedua adalah kebersihan tangan. Tetapi kedisiplinan petugas kesehatan, terutama teman-teman sejauh sekalian, menggunakan masker itu dengan benar tadi tidak menyentuh, tidak menaruh sembarangan, itu akan memutuskan cross kontaminasi. Dan yang paling penting, setiap kita memegang rekam medis, mari kita putuskan rantai infeksinya. Yang paling utama dan utama adalah melakukan kebersihan tangan, bisa berbasis alkohol, bisa dengan air dan deterjen. Karena si kuman virus COVID-19 sangat takut dan mati dia dengan air dan deterjen dan alkohol 7%. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman sekalian. Terima kasih dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih tenang dan kita enjoy untuk memegang rekam medis kita, maupun bisa berbasis elektronik maupun berbasis kertas. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Nurse Gortabci Tohang atas penjelasannya. Untuk yang kedua, materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Gandhi Agusnyadi. Waktu dan tempat, silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman rekam medis seluruh Indonesia yang saya hormati, salam sehat untuk kita semua. Baru saja kita dengarkan sahabat saya, Bu Gortab, dari beliau expert di penelitian infeksi, pengendalian infeksi, sudah banyak menjelaskan lebih-lebih terkait dengan yang kaitannya infeksi di rekam medis dan bagaimana pencegahannya. Jadi sudah agak melegakan lah, sebetulnya sudah banyak yang beliau ceritakan. Saya hanya coba menjelaskan yang terkait dengan pencegahan dan perlindungan diri dari COVID-19 pada rekam medis. Ada beberapa hal saya coba presentasi saya ada yang mungkin akan sama dengan Bu Gortab, coba akan saya jadi sedikit saja nih sebagai pendahuluan. Kita tahu WHO menamakan penyakit infeksi virus corona itu kita namakan dengan COVID-19 atau COVID-19, yang sama-sama kita ketahui pertama kali ditemukan di Wuhan di akhir Desember 2019, dan nama virusnya kita juga sama-sama ketahui. WHO menamakan itu SARS-CoV-2 ya, atau panjangan dari simple acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau itu. Nah, virus ini memang tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Gortab, menyerang sistem pernapasan. Kemudian kita juga sama-sama ketahui virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara kita di Indonesia, hanya dalam hitungan bulan. Jadi dari Desember dan sampai sekarang ini kita terus, termasuk yang informasi-informasi yang tentunya informasi-informasi yang akurat yang kita dapatkan. Karena begitu mudahnya menular, sehingga
virus corona ini juga berisiko tinggi tadi ya sampaikan oleh Gubernur, menginfeksi kepada tenaga medis. Jadi sampaikan jumlah yang meninggal dan segala macam, cuman Gubernur juga menyampaikan tidak tercatat petugas tenaga medis yang langsung ini ya. Iya. Tapi walaupun ada di beberapa informasi, ada di beberapa media, ada petugas perekam medis, apa itu langsung segala macam itu belum dikaitkan dengan ini. Terutama yang berhubung yang kita sebut dengan garda-garda terdepan. Oleh karena itu, para tenaga medis termasuk kita, dalamnya tenaga kesehatan medis, yaitu termasuk perekam medis, perlu menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar disampaikan oleh Bu Gortab. Memang penelitian memang banyak kita nggak baca. Teman-teman dan juga Bu Gortab sampaikan sebagai bahan kita, ini wacana yang cukup baik, kita banyak diskusi seperti ini. Memang ini hal yang baru. Kalau kita rapat-rapat dengan baik kementerian maupun kami di RSM pun, ini suatu hal yang baru. Nggak ada yang expert. Jadi memang terus berubah dan memang kita belajar dari perilaku-perilaku atau tingkah lakunya dari virus ini. Nah sekarang yang kita bicarakan adalah bukan tingkah lakunya, bagaimana kita mencegahnya. Nah ini kita dapatkan kan, saya juga hanya dapatkan dari Medscape tentang tadi yang Bu Gortab sampaikan bahwa di New York itu sudah dia akan bertahan di kertas itu 4-5 hari, termasuk di CDC juga demikian ya, dia bertahan kertas dengan 4-5 hari. Demikian nanti bagaimana kita memutusnya. Teman-teman tadi sedikit saja saya singgung di RSM di awal-awal, ini tadi juga di awal-awal. Begitu di Februari atau Maret awal kita masih salah satu kita sama-sama ketahui ya, saya bukan salah satu rumah sakit rujukan, sehingga kita banyak belajar dari sini. Banyak pasien-pasien itu yang sudah dirawat bukan penyakit COVID, ternyata COVID. Nah itu akhirnya mulai akhir Maret dan awal April khusus untuk Kiara, RSM Kiara ini dikhususkan sebagai perawatan COVID-19. Jadi mudah-mudahan ini mengisolir semuanya, dan yang lain bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dengan penyakit-penyakit lain. Namun demikian juga bukan tidak berarti ada kasus-kasus COVID di tempat-tempat atau di perawatan lain. Nah, ini yang perlu kami selaku perekam medis mengantisipasi seperti apa. Nah khusus sedikit gambaran khusus RSM Kiara, ini di sana ada khusus buat IGD, ada rawat jalannya, ada rawat inap sebanyak 47 bed saat ini, ada isolasi, ada ICU, bahkan ruang operasi tersendiri, termasuk radiologi dan laboratorium. Nah, tadi disinggung oleh Ibu Gortab bahwa kami di sana mengeliminir atau memperkecil penularannya dengan memaksa menggunakan elektronik sebagai rekod atau rekaman elektronik. Jadi kita coba gunakan walaupun di akhir memang terpaksa less paper tidak bisa kita hindari, hanya kecil sekali kertas-kertas yang masih kita gunakan. Di sini kita sudah menggunakan elektronik rekam medis. Baik, jadi sebetulnya tadi melengkapi saja. Sebetulnya apa saja sih yang ada di rekam medis, terutama terkait APD yang kita harus siapkan. Yang pasti tadi masker bedah, itu sangat mutlaknya, kemudian ada hand rub, kemudian cairan antiseptik, ada sabun di tempat cuci tangan, ada lap meja, ada box kontainer. Ini yang biasa kita lakukan. Nah ini APD-APD yang biasa kita siapkan. Kemudian perlu juga saya jelaskan di sini tadi disinggung juga oleh Gortab bahwa jangan khawatir di RSM sudah dibagi menjadi 3 zonasi. Nah, di SK atau standar teman-teman rekan-rekan yang saya hormati di RSM sendiri pun begitu dinamisnya. Standar pun sudah revisi terus. Yang terakhir sudah revisi yang ketiga. Ya. Di rekam medis itu termasuk ke dalam daerah zona kuning. Kemudian apa saja kalau di daerah kuning tadi yang disampaikan oleh Bu Gortab, maka yang harus APD yang standarnya adalah sesuai dengan rekomendasi WHO adalah hanya masker bedah, tidak menggunakan sarung tangan, dan melakukan cucian tangan setiap selesai bekerja dalam lagi selesai memegang rekam medis, lebih khususnya rekam medis yang terkait dengan kontaminasi atau pasien COVID-19. Ya. Jadi intinya
Zonasi ini sudah kita siapkan. Jadi kalau kami masuk walaupun itu pasien-pasien dari zonasi merah, tapi per kami sendiri sudah jelaskan di slide berikutnya termasuk seperti apa kita bersikap. Nah, demikian juga kami terus berproses ya, mulai dari ini juga baru selesai 30 April katanya, padahal kita buat proses terus. Mungkin dinamikanya begitu kita buat PSE keluar, dinamikanya tadi Bu Gota disampaikan nggak, sebetulnya nggak perlu sampai 5 hari gitu. Tapi ini sudah kita tetapkan karena memang waktu itu ini sudah beredar untuk semuanya bahwa ada SE penandaan dan pengembalian rekam medis kepada pasien-pasien COVID di kami di RSCM. Jadi kita sudah membuat SE dan sudah di publish dan sudah ditangani oleh kita. Nah, tujuan dari penggunaan APD dan bagaimana alur penandaan dan pengembalian, bahkan bagaimana menyikapi rekam medis kita adalah tadi yang pertama kita untuk melindungi khususnya staf rekam medis terhindar dari penularan COVID. Itu yang tujuan kita. Yang kedua adalah kita menghindari kesalahan dan keraguan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tadi penjelasan Bu Gota ini salah satunya sudah mengurangi nih keraguan kita, buat tertular atau tidak, ini saya tertular atau tidak ya. Tadi saya tambah yakin nih, walaupun kita sering ketemu dengan teman-teman dari panitia infeksi. Yang ketiga adalah ini sebagai acuan untuk kita. Lagi-lagi ini juga terus dinamis ya, terus berubah. Barangkali ini juga nanti akan dapat masukan-masukan dari, terutama dari webinar ini sebagai konstruksi kita untuk teman-teman, nggak hanya di RSM saja. Kami mudah-mudahan ini juga bisa berbagi ke teman-teman, terutama program kami di seluruh Indonesia. Jadi ini sebagai acuan yang digunakan untuk kegiatan rekam medis, khususnya untuk yang terkait dengan COVID-19. Kemudian tujuan berikutnya ya tentunya ini akan juga menjelaskan bagaimana urutan, alur, kewenangan, dan tanggung jawab kita selaku perekam medis di rumah sakit. Nah, pencegahan transmisinya atau penularannya ya suka tidak suka perbanyak cuci tangan. Jadi bukan sekali lagi, memang petugas rekam medis harus memperbanyak atau sering melakukan cuci tangan, baik dengan sabun yang tadi Bu Gota sampaikan, diselingi dari hand scrub ini, jangan dengan hand scrub terus, yang diganti lagi dengan sabun deterjen atau sabun cuci tangan di air yang mengalir. Hindari menyentuh wajah. Ini kan tadi saya suka tidak sadar ya sampai Bu Gota gitu ya, pakai masker tapi beresin hidung lah segala macam, itu ternyata salah satu kontak yang sangat memungkinkan sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Gota. Kemudian meja kerja dan peralatan kerja ya yang kita sering ya, handphone kita, laptop kita, kemudian sering membersihkan. Nah ini kadang-kadang kalau saya sih selalu menanyakan ke teman-teman, kadang-kadang kan di kantor mengandalkan cleaning service ya, kita tanya apakah sudah dibersihkan mejanya. Itu juga menjadi hal yang menjadi penting di kita karena itu. Dan kalau memang perlu kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan antiseptik. Tapi hati-hati ini kertas, kadang-kadang semprot basah malah itu malah hancur. Nah, di dalam ST tersebut memang kami sempat menjelaskan seperti ini ya. Jadi ini alur penandaan dan pengembalian rekam medis pasien. Kalau rawat inap itu PDP dari COVID-19 di ruang rawat inap, perawat. Tadi yang pasti Bu Gota sudah menyampaikan bahwa rekam medis ini tidak ada di ruang perawatan langsung pasien-pasien COVID yang kita sebut zona merah. Barusan juga saya langsung menginspeksi atau terjun ke lapangan melihat apakah benar rekam medis ini tidak ada. Ternyata memang rekam medis ini ada di news station. Jadi kalau memang dokter sudah menggunakan APD lengkap, itu dilepas dulu baru mengisi rekam medis. Namun demikian kami sudah membuat SE-nya, jadi ruang perawatan atau perawat di sini dokumen rekam medis ditempel, kalau PDP, kalau ODP, kalau pom COVID, tulis COVID, memang di standar kami yang menulis dokter ditempelkan di rekam medis folder luarnya, atau kalau masih ruang rawat ada outner yang belum dilepas ke rekam medisnya. Kemudian penata rekening atau TU ruangan melepas
rekam medis yang masih ada hard foldernya, masukkan ke dalam kantong plastik dari tempel stiker putih ya yang sudah tertulis PDK atau DP, kemudian dikirim ke ruangan. Di mana standarnya? Di kami kan sudah, kita rata-rata kalau sudah terkait mestinya ada punya standar bahwa 1 kali 24 jam rekam medis harus dikembalikan ke rekam medis. Dan di rekam medis memang seperti tadi yang sampaikan Bu Gortab, kami menyimpan ini selama 5 hari di dalam box kontainer oleh petugas rekam medis. Nah, bukan berarti tidak bisa diolah gitu loh. Ini bukan berarti tidak bisa diolah, ini tetap kita olah, tetapi kuncinya adalah kebersihan tangan. Ya, olah itu kalau pasiennya kontrol, olah itu kalau pasiennya dirawat kembali, olah itu seperti kalau jika atau pasiennya untuk kebutuhan yang lain-lain. Jadi tetap kita olah. Tapi yang pasti adalah yang saya garis bawahi adalah tadi, pastikan cuci tangan sebelum dan sudah memegang, terutama sesudah memegang rekam medis. Demikian juga rawat jalan, sama prosesnya, jadi penandaan dan segala macamnya, pengembalian juga demikian. Bagaimana dokumen rekam medis yang sudah ditempel stiker warna putih dan dituliskan PDP atau ODP atau bahkan kompong COVID dimasukkan ke dalam kontainer di rawat jalan, kemudian petugas transporter setelah selesai berobat dikembalikan ke rekam medis ya bersama-sama kontainernya ya. Kemudian di rekam medis juga demikian disimpan dengan mencantumkan tanggal kapan simpan terakhir, sehingga kita bisa tahu 5 hari terakhir itu kapan. Lagi-lagi ini bukan 5 hari yang kita tutup tanpa dibuka gitu, waktu kita olah itu tidak masalah. Yang ingin kita pastikan adalah pastikan cuci tangan sebelum atau sesudah, ya, yang penting adalah sesudah memegang rekam medis. Teman-teman, ini intinya dari surat edaran yang kami buat ya, dan ini kita sebarkan ke seluruh area rumah sakit. Kemudian satu hal yang terpenting lagi, di kami review rekam medis, kelengkapan rekam medis rawat inap ini dilakukan oleh staf rekam medis ke ruang perawatan. Jadi ada di ruang perawatan ada staf rekam medis yang melakukan review. Nah tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter, karena rekam medisnya, contohnya di kami di gedung A ada 9 staf di sana, karena rekam di sana juga ada ruang transit ya, sebelum pasien-pasien dikirim ke pusat pelayanan COVID di Kiara, jika ada dugaan COVID maka rekam medisnya dan pasien tetap di ruang transit. Kemudian di situ sama, sudah diperlakukan rekam medisnya juga demikian. Hanya perlu diingatkan ke teman-teman di kesempatan yang baik ini, rekam medis tersebut tadi dipastikan tidak ada di ruang tempat pasien dirawat. Rekam medis tersebut ada di station. Di pasien yang sudah dokter yang ingin mengisi rekam medis itu sudah melepas APD-nya. Jadi memang sudah minimal banget gitu loh. Sudah minimal, tapi jangan lupa walaupun minimal tapi standarnya adalah kita tugas rekam medis menggunakan masker bedah dan cuci tangan setelah selesai, terutama teman-teman dari ini di awal mau penuh keraguan, di awal penuh ketakutan semuanya ya, apalagi begitu banyaknya korban-korban gara-gara terdepan. Di saat ini sudah tadi ya sudah tenang lah gitu. Ya kita memastikan, tinggal tergantung kitanya. Bahkan penularan itu sebetulnya bukan dari rekam medis, malah dari kontak-kontak kita memakai masker yang tidak benar. Bahkan kita masker, makanya teman-teman seharian menggunakan masker. Saya tidak banyak teman-teman Bu Gota, Pak Hasan dan ini hanya sini yang bisa sampaikan Ilham. Jadi mudah-mudahan nanti kita banyak diskusi ya, yang termasuk untuk memperdaya wacana atau ilmu kita. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jandi atas paparannya. Untuk materi ketiga akan dipaparkan oleh Bapak Hasan Sadikin. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Silakan Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap mengikuti aturan-aturan dan edaran-edaran dari pemerintah yang lebih fokus konsen terhadap penyebaran virus corona ini. Oke, terima kasih kepada Pak Ilham atas waktunya. Di sini saya hanya mungkin karena kalau dilihat sih materinya udah lengkap ya disampaikan oleh Bu Gortab sama Pak Gandhi. Mungkin sedikit yang saya sampaikan lebih khususnya ke sistem pengelolaannya sama sudut pandang, karena banyak curhatan-curhatan teman-teman PMIK, Bu, khususnya di DKI. Jadi di DKI itu jadi prekamedis itu bukan hanya di rumah sakit, ada juga di klinik, ada juga di puskesmas, ada juga di RSUD dan lainnya. Itu sistem pengelolaannya pasti beda-beda. Tidak seperti mungkin RSCM yang sistem pengelolaannya sangat minimal si dokumen rekamedis itu terkena si virus gitu kan. Ternyata ada juga yang petugas rekamedis yang langsung berhubungan dengan si pasien gitu. Oke, ini sebenarnya sudah disampaikan sedikit untuk melatar belakangi terkait pengelolaan ini. Jadi memang benar tadi bahwa si virus corona ini tidak diinfeksikan oleh benda mati, tapi si kertas ini berisiko menularkan virus bila terkena percikan ludah orang yang positif COVID-19 ya. Terus terkait tata kelola dokumen rekam medis perlu ditingkatkan dalam mencegah dan pengendalian penularan virus harus dipahami oleh semua staf. Nah ini yang melatar belakangi dan banyak WA yang pribadi japri ke saya, gimana nih? Karena kita alhamdulillah kerja di RSCM dan RSCM nih yang kebanyakan menjadi panutan. Jadi sedikit-sedikit gimana aturan di RSCM, tata kelolanya gimana gitu. Nah gitu kan, jadi ini yang menjadi banyak mungkin kekhawatiran juga teman-teman PMIK di lapangan khususnya, yang puskesmas khususnya yang sering komentar-komentar seperti ini. Ini juga tadi sudah disampaikan beberapa materi-materi atau penelitian-penelitian secara ilmiah secara khusus terkait virus corona ini memang belum ada ya Bu ya. Jadi tapi secara struktur ini jadi mirip-mirip dengan virus influenza SARS atau yang sebelumnya ya. Jadi dari beberapa ahli bahwa di kertas ini tadi sudah disampaikan ada sekitar, jadi si virus ini bertahan 4 sampai 5 hari. Ini makanya kedepannya mungkin nanti akan menemukan nih kenapa atau alasannya profesi rekam medis ini mengharuskan, mungkin tadi juga sebelumnya kan kenapa di rekam medis RSCM aja harus disimpan 4 sampai 5 hari gitu kan untuk diisolasi atau tidak digunakan gitu kan. Nah ini nih sebagai landasannya emang sini nih. Nah tujuannya di sini tentu rekam medis ini bukan hanya rekam medis yang terpapar COVID-19. Tujuannya rekam medis itu yaitu untuk yang pertama itu menunjang tertib administrasi pelayanan kesehatan. Jika si rekam medis ini tidak dikelola atau tidak diolah, ini akan sulit pada kita semua. Contohnya saja, ini banyak informan-informan kita juga, salah satunya mungkin ada yang dari Rumah Sakit Wisma Atlet, sebelum petugas rekam medis hadir, pengelolaan di sana itu, contoh misal, si berkas rekam medisnya itu disimpannya itu belum begitu baik, jadi ditumpuk begitu saja. Ketika itu dibutuhkan atau di-tracking atau di-retrieval kembali akan sulit. Nah, karena itulah tetap apapun bentuk dokumennya, kita tetap harus ada proses pengolahan. Karena tujuan dari rekam medis itu sendiri adalah untuk menertibkan administrasi. Yang kedua yaitu memberikan informasi dan alat komunikasi yang baik dan benar. Nah, kenapa ini perlu?
rekam medis itu merupakan salah satu atau hanya satu-satunya nakes yang diberi kepercayaan ya, menyimpan rahasia dari mulai pendaftaran pasien, pengisian dokter, perawat, penunjang, semuanya ada di rekam medis. Nah ini nih, jadi tujuan kedepannya itu ketika kita tidak bisa mengolah dokumen yang tadi kita telantarkan begitu saja, itu pasti ada misinformasi atau komunikasinya tidak baik dan benar. Yang ketiga diharapkan yaitu menghilangkan kekhawatiran nih. Alhamdulillah nih, tadi sudut pandang saya sangat teman-teman juga mungkin tadi sebelum saya nanti mungkin kalau yang materi-materi yang saya sampaikan masih banyak ketakutan Bu, karena ya itu dia takut karena virus, karena ya kan banyak nakes-nakes yang udah terpapar juga, tapi tadi kita udah jelas ya bahwa kita itu sangat minim ya Bu ya, sangat minim terpapar virus corona di lingkungan kerja kita, khususnya di perekam medis. Mudah-mudahan nih kekhawatiran kita di profesi perekam medis terkait tertular virus corona ini sudah hilang lah ya. Yang penting tadi ikutin saran dari WHO dan yang tadi disampaikan oleh Bu Gortab. Oke, ini terkait pengelolaan dokumen rekam medis, sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Pak Gandhi. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait pengelolaan rekam medis yang rawat jalannya, rawat inapnya, sama bagaimana pemulihan dokumen rekam medis setelah pelayanan pasien COVID-19. Nah ini sebelum ke pelayanan rawat jalan atau rawat inap, pasti ada alasan dong, alasan si pasien datang ke pelayanan kesehatan. Nah ini beberapa informasi baik dari Wisma Atlet, pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, beberapa banyak informan yang menanyakan kenapa sih pasien itu datang. Ini beberapa alasannya yang saya ramu gitu kan. Ada 3 alasan si pasien itu datang ke rumah sakit. Yang pertama, pasien datang mandiri. Ketiga, pasien datang mandiri dengan membawa hasil lab. Yang ketiga, pasien dengan rujukan. Nah, kalau yang pasien datang mandiri, ini kan kalau teman-teman di kita ada juga yang di pendaftaran ya Bu ya. Jadi ini mungkin sebagai informasi, ketika pasien datang mandiri, pasien datang tidak membawa hasil lab atau ronsen, namun pernah kontak erat dengan pasien positif akan direkomendasikan untuk rawat inap. Namun jika hasil rapid negatif, maka boleh pulang dengan edukasi dokter. Ini untuk yang si pasien datang dengan mandiri gitu kan, tanpa membawa hasil lab atau ronsen. Tapi kalau pasien datang mandiri dengan membawa hasil lab, nah ini nih, jadi pasien datang dengan membawa hasil lab ronsen dan dilakukan rapid dan swab dengan hasil positif, maka akan direkomendasikan rawat inap oleh dokter. Ini hampir semua pelayanan seperti ini ya Pak. Jadi ini udah kita tanya-tanya ke setiap nakes yang ada di sana, khususnya di teman-teman di pendaftaran seperti ini. Terus kalau yang pasien rujukan nih, ketika pasien datang rujukan dari rumah sakit lain, dengan hasil swab-nya positif, pasien akan dilakukan tes. Nah ini udah banyak lah diperbincangkan atau dibicarakan atau disampaikan, baik di kalau teman-teman suka nonton di acara televisi juga ya, banyaklah dokter-dokter yang menyampaikan ini, jika masuk kondisi hijau atau kuning maka akan dirawat. Namun jika pasiennya nih dengan kondisi merah, dengan komorbid yang parah, maka akan dirujuk langsung ke rumah sakit dengan perawatan yang lebih lengkap. Ini 3 alasan si pasien datang ke pelayanan kesehatan. Nah ini untuk alur nih. Tadi pasti berbeda-beda ya, tadi penanganan si berkas rekam medis atau si elektronik medical record. Kalau kita tidak kelola, mungkin ya tadi, ternyata yang tadi potensi si dokumen rekam medis ini yang disampaikan Bu Gortab sedikit atau malahan nggak ada. Karena apa? Karena tadi sistemnya nih, sistem dari mulai tadi penanganan pasien datangnya, terus bagaimana si dokter mengisi rekam medisnya di mana. Nah ini akan meminimalisir, makanya perlu pengelolaan terhadap sistem mulai dari pendaftaran pasiennya sampai dengan pengisian si dokumen rekam medisnya. Kalau tidak ada pengelolaan ini, otomatis tetap
ini yang biarpun dinyatakan sedikit, kalau tidak tertib administrasinya, tetap ini menjadi sebagai transmisi atau penyebaran virus yang menurut saya besar juga ya Bu ya. Ini nih untuk sistemnya. Jadi untuk sistemnya tetap teman-teman harus ikutin alurnya. Jadi kita biar bisa men-tracking bagaimana si penyebaran virus itu. Kalau kita tidak tahu trackingnya atau bagaimana cara penularannya atau malahan tidak ada alurnya, yaitu akan membingungkan teman-teman, khususnya teman-teman yang banyak curhat di klinik sama puskesmas. Karena ya tadi alurnya juga mungkin belum ada atau belum dibuat gitu ya Bu. Makanya ya ini nih alurnya biar teman-teman lebih pede. Kalau udah ada alurnya, oh ketahuan nih alur si dokumen rekam medis ini kemana aja, beneran minimal atau sangat besar gitu kan. Nah itu tadi juga ini udah disampaikan sama Gandhi. Jadi tetap ya kita ikutin alurnya dari kita ini sebagai profesi juga, dari mulai kelengkapannya, assemblingnya, codingnya, indeksnya, ini kita bikin alurnya. Karena kalau tidak ada pengelolaan rekam medis ini, ya tadi komunikasi atau ininya tidak valid gitu kan. Nah, ini untuk alur pelayanan rekam medis nih. Tadi kalau ketika si pasien datang, terus si dokter mengisinya di nurse station, ini otomatis akan minimal sekali. Jadi otomatis yang tadinya mungkin disarankan yang beberapa penelitian bahwa virus corona ini nempel di kertas itu 5 hari, ini karena tidak ada virus, karena apa? Tadi si dokternya udah septic, udah pokoknya pengisian dokumen rekam medis ini udah tidak ada celah atau tidak ada langsung bertemu dengan si tadi percikannya atau si pasien tadi yang positif ya. Jadi tadi kan udah safety ya, dokter merawat pasien, pas dokter mau mengisi si dokumen rekam medisnya, si APD-nya dilepas, itu udah sangat tidak memungkinkan perpindahan si virus ya, kalau memang tadi si nakes tadinya tertib gitu kan. Nah ini caranya sih, mungkin ini cara yang profesi bikin surat edarannya nih. Jadi terkait surat edarannya itu bagaimana sih cara penanganan dokumen rekam medisnya gitu kan. Yang pertama ini rekam medis itu dimasukkan ke dalam plastik. Ini karena tadi kalau emang alurnya atau pengelolaan sistemnya tidak baik, ya otomatis kalau kata saya tetap potensinya besar. Tapi kalau tadi dikelola, pengolahannya, alurnya baik, nah ini otomatis ya sangat minimal. Terus disimpan, didiamkan selama 4-6 hari, terus dikasih penanda, label, tanggal, dan jamnya. Terus untuk rekam medisnya, ini sampul rekam medisnya dilap dengan alkohol swab. Kalau memang tadi ya, memang kalau si dokumen rekam medis ini, tadi pengelolaannya belum begitu baik. Jadi perlu dijaga juga. Ini aturan kita di profesi. Jadi mungkin nanti ke depan Bu, kita buka diskusinya akan lebih menarik nih. Jadi biar kita juga sebagai profesi khususnya di rekam medis biar terbuka nih, biar tidak ada ketakutan dan biar pengelolaan rekam medisnya itu betul dan benar gitu. Jadi jangan sampai berbeda-beda gitu kan. Dan ketakutan kita itu terhadap ini sehingga APD yang berlebihan gitu kan. Misal nanti kita pulang dari sini, oh karena tadi udah ada keparan gitu kan, bahwa kalau sistemnya baik, pengelolaannya baik, sangat minimal. Tapi kalau tadi buruk, oh ketika kita pulang nanti kita pakai APD lengkap dong. Karena banyak juga, teman-teman kita yang khususnya di klinik, puskesmas, mereka assembling aja, kayak assembling itu merakit ya Bu ya, merakit, dia menggunakan APD lengkap. Nah itu kan kasihan ya, APD lengkap, merapikan dokumen, kan kasihan itu. Karena apa? Karena kekhawatiran intinya kekhawatiran kita sih, gitu kan. Nah ini biar lebih pede lagi lah intinya. Nah ini tadi beberapa ini udah disampaikan juga bahwa si virus ini jadi memang berbeda-beda sih ketika kita bertanya gimana sih penanganan pasien, khususnya dokumen rekam medis di sana ada yang benar tadi disemprot, ada yang ternyata
dijemur gitu kan, karena apakah itu salah? Tidak. Itu ada, semuanya ada penelitian secara ilmiahnya. Karena virus ini tadi takut sama baik itu deterjen, alkohol atau apa, begitu juga dengan suhu 56 derajat Celcius. Ini ya apa? Kalau disebut salah tidak, karena ya udah sesuai dengan penelitiannya. Nah, yang saya khawatirkan ini nih, ketika teman-teman sudah tadi apa? Ada rasa kekhawatiran, si dokumen rekam medisnya itu ditumpuk begitu saja gitu kan. Nah, ini nih, padahal teman-teman khususnya di PMIK perekam medis itu kan tahu tuh bagaimana cara sistem penjajarannya. Jangan sampai ditumpuk begitu saja ketika si pasien itu datang, susah kita untuk meretrievalnya. Nah, di sini banyak, ada 5 ya. Jadi ada sistem pilihan teman-teman ketika di rumah sakitnya atau di kliniknya belum ada sistem penjajaran yang baik gitu kan. Kalau saya contohnya sistem penjajaran yang ada di Wisma Atlet sebelumnya itu dia ditumpuk Bu. Ketika ada relawan kita karena apa? Ada telat juga ya, karena belum begitu tahu mungkin tugasnya. Setelah kita datang, nah kita mulai tuh merapikan sistem penyimpanannya, sistem pendaftarannya, form yang harus standarnya gitu kan. Nah, kalau yang di Wisma Atlet ya pakai sistem penjajaran kronologis. Jadi sistem penjajaran kronologis ini sistem penjajaran yang berdasarkan kunjungannya gitu kan. Misal tanggal kayak kita surat ya Bu ya. Jadi tanggal 6 kita berdasarkan tanggal 6 ada berapa pasien dijajarkan seperti itu. Tapi secara umum kita penjajaran pakai sistem penjajaran numerik. Mungkin ini bisa nanti teman-teman pilih. Jadi jangan sampai dokumen ini tidak dikelola, jangan sampai ditumpuk, itu yang salah. Ketika sistem kita pakai sistem penyimpanannya, sistem penjajaran kita pakai, itu akan memudahkan teman-teman. Itu intinya. Nah, ini sebagai secara umum ya, karena sistem yang pakai di rekam medis hampir secara global atau semuanya kita pakai sistem penjajaran numerikal. Jadi sistem numerikal itu ada sistem yang strike, ada yang middle, ada yang terminal. Jadi kalau strike ini misal ya 1, 2, 3 itu jajarin gitu kan. Jadi jangan lupa nih teman-teman yang khususnya perekam medis di pendaftaran, jangan lupa sistem penomoran ini. Terus middle, kalau middle angka tengah, kalau terminal angka akhir. Ini mungkin teman-teman nanti bisa buka-buka lagi lah ya terkait ini. Intinya jangan sampai menelantarkan dokumen si COVID ini. Jadi ini cara pengelolaannya. Ini kesimpulannya, kita tetap ini akhir ya, tetap ikutin safety dan quality. Kalau safety ini kan ngomongnya tadi ke APD ya. Ketika teman-teman khususnya perekam medis, tadi kita udah tahu bahwa ketika mereka si dokumen ini secara minimal kita cukup hanya memakai masker bedah, sama intinya sih sering cuci tangan. Karena kalau kita tadi transmisi terbesar itu tangan ya Bu ya. Ketika kita pegang ini, pegang itu, terus ke muka, itu yang menyebabkan banyak kena virus corona ini. Jadi ini semua sepakat nih, WHO, Kemenkes, pokoknya semua nakes. Jadi ini nih pencegah penularan virus corona yang aman adalah sering cuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, menghindari menyentuh area wajah dan tangan kotor. Mungkin sekian materi dari saya. Mungkin kebanyakan sih lebih kecurhatan sih Bu ya. Mudah-mudahan teman-teman khususnya perekam medis di Indonesia lebih pede lagi dan jangan khawatir lagi terhadap virus corona ini. Kita perangi ini dan kita hentikan Bu alurnya ya. Alur penularannya ya. Oke.
Saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para narasumber atas paparannya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Bu, ya Pak, dari beberapa teman-teman kita. Yang pertama, saya akan ajukan 3 pertanyaan dulu. Ya. 3 pertanyaan untuk sesi pertama untuk dijawab. Yang pertama dari Juliana Budi Astuti. Ini kayaknya ditujukannya ke Pak Gandhi, Mbak. Ini untuk penyimpanan dalam box, itu kan 5 hari Pak, katanya 5 hari. Itu apakah harus disimpan dalam suhu tertentu, atau diintervensi, atau jemur, atau apa. Terus untuk pengelapan berkas rekam medis dengan disinfektan atau alkohol, itu dilakukannya di mana? Di ruang rawat, atau di saat dokumen kembali? Yang kedua, pertanyaan untuk Bu Gortap kayaknya. Di sini ada yang nanya Bu, masker medis ataupun masker kain itu bisa dicuci nggak sih Bu? Terus cara nyucinya gimana gitu untuk terhindar, untuk supaya benar-benar bisa bebas dari virus COVID? Yang ketiga itu pertanyaan dari Rani Bu, sama ini untuk Bu Gortap juga. Ini ada, kalau virus corona itu nempel di baju gitu Bu, itu harus gimanain sih gitu, berapa lama dia bisa bertahan? 3 pertanyaan dulu, kira-kira bisa dijawab. Ya dulu ya Bu. Ya, Pak Gandhi, monggo. Baik, makasih Mas Ilham. Terima kasih teman sudah bertanya. Kayaknya teman dekat ya Mbak. Mbak Yuli, jadi kalau di kita sesuai dengan kita terus dengan Bu Gortap dengan perintah infeksi ini. Jadi kita simpan, terutama ini kita buat waktu itu di panitia rekam medis, kita simpan di box itu. Ya sudah di box Bu, tidak ada persyaratan suhu, tidak dijemur. Saya juga pernah tanya teman-teman di persahabatan ya, satu dokter yang paru teman di sana juga, wah dijemur aja hilang. Tapi untuk yang 5 hari ini kita simpan di box saja, tidak dikeluarkan, bahkan boxnya nggak dijemur gitu ya, udah di box saja. Yang sama. Yang kedua, saya kurang menjelaskan barangkali yang dimaksud disinfektan di sini lebih banyak digunakan untuk kebersihan meja kita, lingkungan kita, bukan untuk rekam medis kita. Rekam medis kita tetap, kalau mau di swab juga tadi, swab pakai alkohol, masalah tuh. Kalau pakai kertas, dia akan, apalagi tulisannya dengan spidol, dia akan luntur semuanya. Sehingga disinfektan yang saya sampaikan di sini, lebih banyak digunakan untuk kebersihan lingkungan kita, terutama kebersihan meja dan lain sebagainya. Itu sih dari saya. Silahkan yang lain itu Bang Rai, Pak Ilham yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Gandhi. Untuk Bu Gortap, Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, untuk yang sangat baik ya. Jadi mungkin saya tambahkan ya Pak Gandhi jawabannya ya. Jadi sebenarnya ini kan teman-teman pakai box. Hati-hati juga dengan boxnya. Misalnya kita terus box itu dipakai, nggak pernah didesinfeksi, justru sebenarnya box itu adalah tempat kuman untuk berkembang. Jadi sekali lagi, box ini kita pakai, pastikan setiap kita mengeluarkan rekam medis dari box, kita melakukan alkalize terhadap box tersebut. Karena walaupun nanti ada COVID, tidak ada virus COVID atau tidak, maka pembersihan permukaan lingkungan itu adalah yang paling penting di samping dengan kita membersihkan tangan. Karena pun kalau kita misalnya melakukan kebersihan tangan, tapi permukaan lingkungannya kita tidak melakukan pembersihan secara rutin, minimal shift lah. Bersih itu sebenarnya itu mengurangi kolonisasi kuman yang ada di box ataupun di rak-rak rekam medis. Makanya salah satunya kan tidak boleh ada debu. Pembersihan permukaan lingkungan terutama untuk box itu wajib dilakukan. Minimal nanti teman sejauh sekalian itu pastikan itu setelah dia buka harus lakukan pembersihan dengan alkohol 70% atau klorin 0,05. Itu mungkin. Nah, tadi pertanyaan yang ke saya itu berapa lama sih bertahan di baju ya? Nah, di baju itu sebenarnya sama dengan di sarung tangan itu jadi sekitar 8 jam.
Jadi artinya setelah kita 8 jam kita habis shift, sebaiknya baju itu memang kita mandi, kemudian setelah mandi baju ini langsung dicuci dengan air dan deterjen. Itu cukup. Jadi dengan air dan deterjen, maka kalau misalnya itu baju kita memang bahannya putih, itu bisa ditambahkan dengan klorin dengan 0,05%. Artinya kalau 0,5%, 1 liter air itu ditambahkan sekitar 10 cc klorin. Jadi itu cukup. Nah, tapi sekali lagi teman-teman rekam medis saya tahu karena saya juga kan di Wisma Atlet juga ya. Jadi teman-teman juga kalau sebelum masuk ke sana, bukan di sana saya kerja, bukan, tapi sebelum teman-teman masuk ke merawat pasien, kita dari PPI-nya masuk, kebetulan kita juga tim kan melatih teman-teman. Jadi intinya adalah bukan APD-nya, tapi intinya adalah tangan ini yang menyentuh rekam medisnya. Jadi karena tangan ini yang menyentuh rekam medisnya, maka tangan inilah yang harus diputuskan rantai infeksinya. Kan kita usahakan jangan sampai ke badan kita, toh. Walaupun sampai misalnya kita menyentuh sampai kena baju kita, maka yang paling penting itu setelah kita selesai kerja, sebelum kita bertemu dengan keluarga, pastikan kita selalu mandi dulu kah, ya. Jadi kalau perlu dari rumah sakit kita mandi dulu sebelum kita sampai di rumah, atau kalau sebelum kita pulang ke rumah, atau setelah sampai di rumah kita mandi dulu, baju kita ganti, baru kita melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Jadi untuk meminimalisasi. Nah, pertanyaan berikutnya apa tadi? Tentang masker, Bu. Masker, oh ya. Jadi masker itu teman sejawat sekalian itu bisa bertahan sampai dengan 4 jam untuk medis. Jadi kalau di kamar operasi evidence-nya itu sampai 2 jam karena 2 jam itu artinya atau ketika nggak nyaman itu harus kita ganti. Untuk medis itu yang masker medis itu 2-4 jam evidence-nya. Kalau di kamar OK 2 jam. Artinya kalau rekan sekalian itu misalnya rekam medis masker bedanya udah nggak nyaman, kita harus punya cadangan. Kalau kita 8 jam berarti harus ada 2 masker. Nah kalau dengan kain bagaimana? Masker kain. Masker kain sebenarnya itu tidak ada penelitian. Jadi saya nggak bisa jawab berapa lama sih masker bedah ini boleh kita pakai masker kain ini. Saya tidak ada dan belum ada penelitian mengatakan 2-4 jam. Tapi menurut saya selama misalnya kita nyaman dengan masker itu, maka bisa dipakai. Kalau saya juga pakai masker kain nih teman-teman. Kayak hari ini saya pakai masker kain. Nah, masker kain ini saya bertahan itu kalaupun di rumah sakit saya pakai, misalnya saya nggak ke pasien. Karena saya juga ke pasien. Nah, atau saya juga bertemu dengan teman-teman di Kiara, di GD. Jadi saya memvisit mereka dan juga berkontak dengan pasien, cuman nggak langsung merawat. Nah, ketika masker kain saya pakai, kalau saya di rumah sakit, saya butuh 2 masker. Caranya adalah setiap selesai, misalnya kita kan ada dua saya ganti. Jadi kalau saya merasanya udah nggak enak baunya di dalam mulut saya sendiri dengan mulut saya sendiri, saya ganti. Jadi saya membawa 2 masker bedah setiap saya berdinas di rumah sakit. Jadi kalau bisa usahakan 2 masker bedah setiap shift. Kemudian kalau masker bedah usahakan juga 2 setiap shift. Shift itu kan bisa 6-8 jam. Itu paling bagus. Karena kalau misalnya kita nggak rajin menggantinya, justru sebenarnya masker itu bisa mengontaminasi kita sendiri. Jadi sekali lagi itu jauh lebih bagus. Atau dikombin nih teman-teman. Misalnya masker bedah, misalnya kita pakai 4 jam. Kita buang. Kita ganti dengan masker kain ketika kita pulang. Itu juga. Nanti di rumah kita bisa mencuci. Biasa mencuci sama dengan baju lain. Kita pakai deterjen, kita pakai air biasa, udah cukup. Jemur. Karena dengan panas pun dia sebenarnya udah mati. Atau misalnya kita angin-anginin gitu ya. Kayak masker N95 kan kita bisa angin-anginkan sampai 4 hari kemudian bisa kita pakai. Ya, itu bisa. Tapi kalau untuk teman-teman rekam medis, tetap standarnya saya katakan adalah maksimal 4 jam harus diganti. Baik itu dengan medisnya maupun bentuk kain. Itu aja mungkin jawabannya. Pencuciannya dengan air dan deterjen. Udah cukup, dan dijemur biasa. Kalau untuk masker medis nggak bisa dipakai ulang berarti, Bu? Enggak, dan tidak bisa dicuci sama sekali. Ada waktu itu karena keterbatasan masker waktu itu kan, akhirnya masker medis dipakai untuk 2 hari. Gitu. Oh tidak, Bisa nggak sih? tidak direkomendasikan. Tidak. Sebaiknya malah kain. Misalnya kain itu misalnya kita beli kita 5. Jadi sehari itu kita pakai 2. Ini kita cuci, ini masih ada 2. Jadi lebih baik kita seperti itu. Daripada kita pakai misalnya masker bedah, kita pakai seharian itu baunya udah nggak enak. Dan itu tidak baik. Ya, jadi lebih baik kita perbanyak masker bedah
Sebenarnya teman-teman petugas rekam medis lebih baik masker bedah itu juga kain itu juga bagus karena kan nggak langsung bersentuhan dengan pasien. Kita misalnya setiap kerja bawa 2 cukup, nanti pulang kita cuci di rumah, kita jemur, udah kumannya udah nggak ada, gitu. Jadi virus atau kuman, mau virus atau bakteri itu udah mati. Ya, memang ada kita extend N95 karena di RSCM pun ada extend N95 itu sesuai referensi dan penelitian itu kita extend sampai dengan 5 hari. 5 hari 5 kali. Jadi kita pakai dengan drying 70 derajat, setelah di 30 menit kita pakai lagi. Itu penelitian sudah ada. Kita pakai UP. UP itu setelah 30 menit dan kita semua kultur sebelumnya adalah positif 100% ada kuman. Setelah di UP 30 menit, 100% tanpa ada kuman. Itu sudah kita buktikan di RSCM. Kemudian kita juga pakai namanya sterilisasi, sterat. Sterat itu steril, artinya lebih tinggi dari drying dan lebih tinggi dari UP. Dan itu pun pasti dan dengan pouch, kemudian bisa dipakai kembali. Itu N95 bisa di-reuse, diperpanjang dalam keadaan kondisi yang outbreak, KLB, di mana masker N95 itu sangat terbatas. Tetapi kalau misalnya ini nanti endemisi sudah selesai, wabah ini selesai, maka kita akan normal kembali tanpa reuse. Harusnya seperti itu. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Kita buka lagi untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini ada pertanyaan titipan kan untuk Bu Gortap nih kayaknya. Ya. Teman-teman kita PMIK kan nggak hanya ada di rekam medis di belakang, di back office gitu ya. Ada yang di front office gitu loh. Ada yang mereka bertugas sebagai pendaftaran. Ya. Nah, kadang-kadang juga ada yang mereka untuk mendaftar kan harus bersentuhan dengan barang gitu. Ada yang entah itu kartu pasien atau apa gitu, entah dokumen pasien lain gitu loh. Itu bagaimana Bu? Apakah APD-nya gimana? APD-nya harus bagaimana gitu loh. Oke. Pertanyaan yang sangat baik. Satu-satu aja dulu kali ya. Ya. Jadi pertanyaannya langsung saya jawab aja. Intinya adalah ketika ada misalnya teman bersentuhan seperti admisi. Admisi kayak di gedung di admisi kami di gedung admisi utama atau di teman-teman yang ada di RSCM Kencana itu admisi. Maka ada penambahan APD. Kalau tadi kan hanya masker ketika bersentuhan dengan rekam medis tanpa pasien. Tapi ketika teman-teman bersentuhan langsung dengan pasien dan kurang dari 1 meter, maka Anda bisa menambahkan alat pelindung dirinya adalah dengan face shield. Ya tadi kan karena ini droplet. Sebenarnya sih aman. Kenapa? Pasiennya kan sudah pakai masker. Karena seluruh rumah sakit di Indonesia, maka di dunia mungkin, semua orang yang masuk rumah sakit, baik itu pasien dan keluarga pasien, wajib menggunakan masker. Artinya untuk, kalau dia ngomong 1.000 sudah terputus dengan masker. 3.000, 4.000 sudah terputus dengan masker. Artinya sudah minimal. Tapi kita putuskan lagi rantai penularan infeksinya ditambahkan dengan face shield. Jadi buat teman-teman yang langsung bertemu dengan pasien, kurang dari 1 meter, maka Anda bisa tambahkan masker bedah plus dengan face shield atau Google. Itu ditambahkan APD-nya. Nah, bagaimana saya kan saya bertemu misalnya kartu. Nah, kan tadi kontak. Kontak itu kita putuskan dengan kebersihan tangan. Jadi putus sudah kumannya dan tidak risiko ke kita juga sudah minimal. Itu mungkin Pak. Ibu, ini ada pertanyaan untuk Hasan. Iya. Hasan. Buat apa ini? Gak apa-apa. Nanti kita saling menguatkan. Dari Agnes Kinasari, dia nanya nih Pak, apakah solusi untuk kami yang melakukan pengkodingan berkas klaim pasien BPJS yang masih berbasis kertas? Sedangkan kami harus melakukan pengklaiman setiap hari, Pak. Iya. Gitu. Jadi gimana? Jadinya, Ini kayaknya lebih cocok Bu Gortap. Iya. Biar APD soalnya. Iya. Pak Hasan dulu nanti kita. Iya, saya tambahkan. Silakan monggo. Buat apa aja? Oke. Baik, teman dari siapa tadi? Dari Bu Agnes. Oh, Bu Agnes. Itu di mana saya nggak tahu berada di RSCM kah atau di luar RSCM. Tadi kan kita konsepnya sudah tahu nih Bu Agnes bahwa itu kan droplet. Penyebaran kumannya kan lewat droplet nih Bu Agnes, dan droplet itu bisa sudah ditahan oleh masker Bu Agnes dan resiko untuk rekam medis itu minimal. Makanya tadi buat saya teman-teman di RSCM
Kalau kita nanti jadi terhambat, jadi menumpuk, akhirnya kita resmi medisnya, klaim BPJS-nya jadi lambat nih. Tapi dengan tadi kita pengetahuannya tadi udah sama-sama persepsi, itu minimal, dan kita pakai masker bedah dan cuci tangan, menurut saya kelola aja tiap hari. Nggak ada masalah jadinya nih Bu Agnes. Dan juga buat Pak Gandhi dan Pak Hasan sama Pak Ilham. Jadi di RSCM juga sebenarnya saya malah justru gini, saya nih ya teman-teman, waktu dikatakan dengan medis tahan 5 hari, saya pikiran saya BPJS, klaim RSCM. Saya berpikir jangan sampai karena kita salah karena tidak ada pengertian atau pemberi pembekalan, akhirnya rekam medis jadi terhambat, artinya klaim ke rumah sakit jadi terhambat juga. Nah itu kan jadi kita bermasalah untuk keuangan rumah sakit kita. Jadi sekali lagi Bu Agnes dan teman-teman semua di seluruh Indonesia sebenarnya sudah minimal. Yang penting tadi kita pakai masker, kemudian kita sering-sering melakukan kebersihan tangan. Itu saja mungkin. Nah tadi ada pertanyaan, gimana dong kita lap-lap rekam medis? Sebenarnya karena itu tadi minimal, lap-lapnya juga jadi minimal. Ya, mohon maaf nih teman-teman, banyak kebijakan yang kami sudah rubah. Kebetulan kan mungkin Mbak Gandhi Kementerian Kesehatan, saya juga di Kementerian Kesehatan dalam Pokja PPI. Contoh bilik-bilik, dulu tuh semua pakai bilik. Semua orang masuk disemprot pakai disinfektan. Itu kan rekomendasi dari sanitasi lingkungan. Kita diskusi dengan Kementerian Sanitasi Lingkungan, dengan kepala akan ada BNPB ya. Nah, kami diskusi dengan kementerian, kasih masukan, PPI diminta. Nah, setelah itu kami akhirnya resmi diputuskan tanpa tidak boleh lagi disinfektan karena membahayakan staf. Itu langsung diganti. Kemudian waktu sampah limbah infeksius itu untuk COVID itu pakai, jadi udah pakai warna kuning, kemudian dilapis pakai kardus, pakai kayak kado lagi. Waduh, menderitalah cleaning service dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kami PPI melakukan pendekatan ke Kementerian Kesehatan, ke sanitasi lingkungan, di stop semua. Jadi sama juga dari kanan medis. Kalau selama ini kita harus stop 5 hari, sebenarnya karena minimal nih Pak Gandhi dan kawan-kawan seluruh Indonesia, jangan kita hambat lagi. Yang penting tadi kita selalu menggunakan masker dan kita memutuskan rantai infeksinya selalu melakukan kebersihan tangan. Nah, kalau ke rumah jangan peluk anak-anak atau istri atau suami. Ke kamar mandi dulu kah atau ganti baju dulu baru kita melakukan aktivitas untuk mengurangi risiko penularan. Itu aja mungkin. Kita pertanyaan lagi dikit, Mbak. Oh, boleh. Yang di petugas kepala PMK yang ada di pendaftaran gitu. Iya tadi. Perlu nggak kita pakai handscoon? No, tidak. Tadi karena di sarung tangan dia paling suka nempel. Oh gitu. Yang paling penting adalah sering melakukan kebersihan tangan. Jadi kan pemutus perlu untuk Tidak, betul. Jadi sekali lagi sarung tangan itu kami juga petugas kesehatan, dokter perawat selama ini pakai sarung tangan terus menerus. Setelah kita di WHO mengatakan do dan don't. Akhirnya ada do dan don't. Apa yang boleh, apa yang tidak. Yang tidak boleh itu pakai sarung tangan terus-menerus. Karena di sarung tangan itu adalah dia paling senang sampai 8 jam. Sarung tangan itu digunakan ketika menyentuh pasien. Menyentuh pasien ketika ada cairan tubuh atau tindakan invasif. Kalau tidak ada itu sama sekali tidak boleh menggunakan sarung tangan. Hanya langsung menyentuh dengan tangan yang tanpa dan dengan tangan telanjang. Yang penting kita melakukan kebersihan tangan untuk pemutusan rantai infeksi. Jadi tidak memerlukan sarung tangan. Yang penting sering-sering melakukan kebersihan tangan setelah menyentuh rekam medis atau kertas-kertas yang lain. Kayaknya ada pertanyaannya. Fokusnya ke Bogor tapi kita Iya nggak apa-apa kita berdiskusi. Dari Claudia Mona Lisa, dia nanya kalau ada misalnya dia ada apabila pasien positif COVID terus dirawat inap, namun tidak ada keluarga yang nemenin. Bagaimana teman-teman admission untuk melengkapi form-form pendaftaran dan inform konsen yang memerlukan tanda tangan pasien? Oh, kalau tentang inform konsen kan nanti Pak Gandhi ditambahkan ya. Itu ya, perlu kalau tanya kalau dia tidak keluarga pasien. Keluarganya nggak ada Pak, dia dirawat inap dengan COVID. Ya artinya ini gimana nih pasiennya gitu loh Bu. Oh jadi si rekam medisnya harus menemui pasien. Iya. Kalau misalnya memang kenapa? Jadi harus rekam medis yang menemui bukan petugas kesehatan. Dokumennya mungkin ya. Dokumennya. Nah, kalau menurut saya kan semua dokumen itu kan perawat dan dokter yang memastikan ada inform konsen atau tidak, bukan rekam medis dong. Mungkin tapi kalau misalnya ketemu, kan ada dokumen misalnya untuk inform konsen dan R2K gitu untuk masuk keluar pasien.
Nah, itu kan nanti akan ketika ditandatangani oleh pasien General concern lah, general concern. Oh, general concern. Oh, akan bersentuhan dengan pasien. iya. Nah, itu kemungkinan untuk infected ke petugasnya bisa nggak Bu? Mungkin Oke. pertanyaannya ke arah situ. Jadi sekali lagi kan kalau yang saya tahu nih teman sejawat sekalian, namanya general concern itu dilakukan di admisi kalau di RSCM. Jadi sebelum bukan oleh petugas rekam medis yang saya tahu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya yang paling penting di admisi itu kita pakai masker bedah dan face shield penambahnya. Ketika kita minta misalnya inform consent ke pasien, yang paling penting adalah kita edukasi keluarga pasien itu cuci tangan dulu sebelum dia memegang rekam medis. Dan setelah memegang dia tanda tangan, dia cuci tangan lagi. Kan di depan kita kita minta nih. Jadi yang paling penting kan yang tanda tangan itu kan misalnya dia pegang papernya nih, misalnya dia batuk lah gitu ya, nggak sadar pegang masker. Kemudian dia positif. Bu, minta tolong lakukan kebersihan tangan dulu, mohon maaf untuk sebelum ditandatangan. Nah itu untuk meminimalisasi dari tangan pasien ke rekam medis. Jadi itu cerdasnya kita untuk memutuskan rantai infeksi. Tapi kalau misalnya nih, makanya saya nih kemarin ke ruangan, saya pegang-pegang rekam medis, saya sentuh semua tempat tidur pasien itu mau positif, saya merawat pasien yang itu waktu positif salah satu perawat RSCM yang mohon maaf meninggal pertama kali petugas kesehatan perawat yang ada di Indonesia, itu saya ada di situ dan ada saya di situ dan sebagainya. Punya apa? Jadi pada saat tindakan itu saya hanya menggunakan masker bedah dan cuci tangan. Sampai saat ini saya sehat teman-teman. Karena apa? Tadi pemutus rantai itu sudah saya gunakan. Yang pertama kontak dengan kebersihan tangan, yang droplet tadi saya gunakan masker bedah. Jadi nggak masalah. Jadi sekali lagi tetap jawabannya adalah kebersihan tangan. Kalau memang langsung bertemu dengan pasien, kita tambahkan adalah face shield. Dan yang terutama itu adalah kebersihan tangan jadinya. Jadi tetap jatuh kebersihan tangan lagi jawabannya. Iya. Jadi jangan takut ya teman-teman, jangan takut. Kemarin juga petugas radiografer seluruh Indonesia gitu. Oh iya ternyata tidak seheboh yang diberitakan, ternyata bisa dicegah. Karena sekali lagi 1.700 petugas yang meninggal itu semua karena penggunaan alat pelindung dirinya tidak tepat. Itu evidence. Bukan saya ngomong loh. Mari kan WHO bilang, peneliti itu mengatakan, mari kita belajar buat dokter perawat yang meninggal ini. Kan di dalam penelitiannya disebutin. Supaya kita jangan berlebihan menggunakan alat pelindung diri, justru alat pelindung diri itu malah, mohon maaf ya, ibarat pistol. Kita nih, pistol bisa itu untuk membunuh musuh. Tapi pistol kalau salah pencet bisa membunuh diri sendiri dan teman sejawat yang lain. Ibarat itulah tadi APD. Hati-hati dengan alat pelindung diri kita ya teman-teman. Gunakan sesuai dengan indikasi dan yang paling pemutus utama itu adalah kebersihan tangan dan bersih-bersih lingkungan. Ya. Pertanyaan terakhir kayaknya nih Ya. untuk Pak Gandhi, perlu nggak dari Reski Wayuni perlu nggak kira-kira untuk berkas pasien COVID ini kita pisahkan, entah itu punya rak sendiri atau gimana gitu penyimpanan? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Iya. Lebih-lebih tadi rasa-rasa kekhawatiran kita kan sudah terjawab sebenarnya hubungan di sini gitu Iya. ya. Jadi dari siapa, Mbak? Mas Reski. Reski ya. Laki perempuan ya? Perempuan ya. Perempuan bisa laki-laki, Bang. Jadi Mbak Reski, Seperti jadi saya ya. ini juga sempat kita diskusikan di kami. Perlu nggak gitu ya? Dulu sempat yang kita simpan 5 hari di box itu. Terus bagaimana lebih-lebih saat ini klaim khusus COVID kan sudah mulai tadi Diminta. kita olah, kita coding. Ya, memang idealnya kalau menggunakan RMI selesai lah ya, selesai lah. Kita kalau di kami memang sudah menggunakan itu di ruang perawatan COVID khususnya di Kiara Ultimate. Tapi bagi teman-teman terus Mbak Reski tadi menanyakan, perlu tidak? Ya, jadi kalau memang perlu pun hanya sekedar untuk mengelola klaim kita, untuk mengelola codingnya, tetapi secara khusus tidak dipisahkan. Kalau mau dipisahkan tuh paling tidak saat ini nih, dipisahkan untuk kami memang banyak yang meneliti nih. Jadi memang untuk yang banyak terkait dengan penelitian ya itu kita pisahkan. Saat ini memang lagi butuh, tapi
kalau sudah tidak lagi, sebetulnya itu sama saja dengan rekam medis yang lainnya perlakuannya. Tidak ada, bahkan tanda-tanda simbol-simbol segala macam yang tadi kami itu kan hanya sekedar di bawah itu mengetahui bahwa saat ini COVID gitu, lebih-lebih gitu. Tapi perlakuannya tadi yang seperti Pak Hasan sampaikan, perlakuannya, pengelolaan segala macamnya yang penting dikelola sesuai dengan standar SPO atau standar medis yang kita berlakukan di rumah sakit kita masing-masing. Lebih yang standar, terutama standar akreditasi tentunya. Iya. Itu sih Mas Ilham dari saya. Terima kasih Mbak Gandhi. Terima kasih. Terima kasih para narasumber. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri tanya jawab sini. Dari semua narasumber dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk pencegahan transmisi dari COVID-19 itu dapat kita cegah dengan cuci tangan. Kedua, menghindari menyentuh wajah. Tiga, membersihkan peralatan kerja dan menyemprotkan dengan antiseptik. Itu saja dari kami. Alhamdulillah telah kita selesaikan sesi webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens yang telah menyimak webinar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya nanti ada webinar untuk besok hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 tentang operasi payudara dan ragam dan keamanannya. Ini speakernya adalah Dr. Imam Susanto, spesialis bedah plastik rekonstruksi, konsulen, dengan moderator Dr. Theodorus OH Prastiono, spesialis bedah plastik rekonstruksi, konsulen. Akhirnya saya Ilham Prasio pamit mundur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu kita. Fotoin dong di sini.